Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan kita lanjutkan mengenai syarat-syarat dalam wakaf gitu ya. Nah, di sini kita lihat nanti apa yang bisa menjadi objek wakaf dan seterusnya. Itu kita akan bedah atau kita akan baca bersama di sesi kali ini. Dan sebelumnya di sini ada statement beliau ataupun pernyataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan wa yushtaratu an yakuna, jadi dipersyaratkan agar orang yang menjadi pelaku dalam wakaf itu adalah jaiz at-tasarruf min babi aula. Falau kana balighan aqilan lakinnahu safih la yuhsinu tasarruf fi malihi fa innahu la yasihu waqfuhu. Kenapa kok dipersyaratkan agar orang ini jaiz tasarruf? Dalam bahasa kita, jaiz tasarruf ini dikenal dengan istilah orang yang cakap hukum. Jadi secara hukum dia bisa bertindak itu dalam melakukan transaksi, dalam melakukan muamalah yang melibatkan harta untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang disebut sebagai cakap hukum itu ada beberapa kriteria ataupun persyaratan yang perlu dimiliki. Yang pertama, orangnya balik. Jadi karena ketika sudah balik ini berarti secara akal itu mestinya sudah bertumbuh secara normal. Beda kan dengan anak-anak yang mungkin belum sempurna akalnya, ya, belum penuh dia. Walaupun kita tidak mengatakan anak-anak gila, tidak, tapi dibandingkan dengan orang dewasa yang sudah terpapar dengan berbagai pengalaman dan seterusnya, itu tentu akan berbeda. Dia balik kemudian akil, dia berakal. Nah, ini berarti lawan dari akil tidak berakal. Orang yang gila atau yang tidak berakal juga, misalkan orang yang apalagi sakit gitu ya, yang gangguan kejiwaan dan seterusnya, itu tidak bisa tuh melakukan transaksi. Dan dia tidak bisa kita katakan jaiz tasarruf karena dia tidak cakap hukum. Lakinnahu safih. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga. Apakah kalau orang ini balik, apakah kalau orang ini akil, berakal, dengan serta-merta dia bisa disebut sebagai orang yang cakap hukum atau jaiz tasarruf? Belum. Dia juga harus orang yang rasyid. Makanya rasyid itu lawannya safih. Safih itu apa? Dalam tanda kutip dungu. Dalam tanda kutip dia tidak bisa mengelola, dia tidak bisa mentransaksikan harta dengan baik. Dan kita sudah cukup sering sebenarnya ketika membahas muamalah, kita pada saat berbicara pelaku, pada saat kita bicara subjek akad yang memberikan perlakuan terhadap harta, itu pasti akan bersinggungan dengan orang ini cakap hukum atau tidak, jaiz tasarruf atau tidak, balik atau tidak, dan seterusnya. Maka kalau nanti tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi orang yang jaiz tasarruf, maka nanti muncul konsekuensi la yuhsinu at-tasarruf. Dia ini sebenarnya tidak mampu, dia ini sebenarnya tidak cakap di dalam apa? Melakukan tasarruf, tindakan terhadap harta. Fi malihi. Otomatis kalau dia nggak bisa memberikan perlakuan terhadap hartanya, kalau dia mau melakukan akad berupa wakaf, pertanyaannya sah atau tidak? Gara-gara syaratnya tidak terpenuhi, ya otomatis akad wakaf dia tidak diakui. Dengan kata lain, akad wakafnya tidak sah, gitu ya. Alasannya adalah li'annahu laisa jaiz tasarruf fa in kana la yasihu an yabi'a
malahu fa tabarru'uhu bihi min babi aula alla yajuz. Karena tadi pada saat ada orang dia tidak jaiz tasarruf, tidak memenuhi kriteria syarat untuk menjadi orang yang cakap hukum, berarti gitu ya, konsekuensinya dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Nggak bisa. Kalau dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli, padahal ya kalau kita bicara transaksi jual beli, ini kan transaksi yang sifatnya dua arah. Ada sesuatu yang keluar dari dirinya lepas ke orang lain, tapi dari orang lain ada sesuatu yang masuk ke dia. Itu saja dengan skema yang give and take tadi itu nggak boleh dan tidak diakui, tidak sah. Apalagi kalau ya skemanya murni sosial, murni tabarruk, murni tadi wakaf. Ya nggak bisa. Gimana caranya? Ini lebih nggak boleh lagi, kira-kira seperti itu. Wa amma syurutu al-waqfi faqala. Nah sekarang kita akan lihat mengenai, kalau tadi kan kita bicara kriteria dari subjek, kriteria dari wakif atau pelaku wakafnya, orang yang berwakaf. Nah berikutnya kita akan bergeser ke objeknya, yaitu apa? Objek wakafnya atau harta benda wakafnya. Wa yushtaratu fihi al-manfa'ah, dan dipersyaratkan di situ ada manfaat. Yakni yushtaratu lil waqfi syurutun. Jadi dipersyaratkan agar objek ini bisa kita wakafkan, apa saja kriteria yang dia perlu penuhi, yang dia harus miliki. Awalan, yang pertama, an yakuna fihi manfaatun. Berarti mau nggak mau harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, fa'amma ma la manfa'ah fihi fa innahu la yasihu waqfuhu. Ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Bisa diwakafin? Enggak bisa. Enggak ada manfaatnya. Apa mau? Untuk apa? Diwakafin itu untuk apa? Kita tidak bisa ambil manfaat dari dia. Berarti wakafnya tadi sia-sia dan tidak sah. Kama la yasihu bai'uhu. Sebagaimana kalau kita geser ya ke akad jual beli. Kalau ada barang nih, misalkan barang ini tidak memiliki manfaat sama sekali, bisa kita jual nggak? Nggak bisa. Kenapa? Tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek jual beli. Wa ayyu syai'in yastafidul mauquf alaihi min syai'in. Dan apapun itu gitu ya, yang bisa diambil benefitnya, apapun itu yang bisa diambil manfaatnya, min syai'in, oleh tadi ya, oleh si penerima manfaat wakaf dari objek tadi, itu bisa diwakafin. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, jadi ay syai' yastafidul mauquf alaihi min syai'in la manfa'ah fihi. Kamu nih ngasih sesuatu sama orang, oke, tapi nggak ada manfaatnya. Terus untuk apa dikasihkan sama dia? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa dapat manfaat sama sekali. Gitu ya, Kang. Baik. Kama law awqafa himaran haraman fahada la manfa'a fihi. Jadi kalau misalkan dia mewakafkan gitu ya, barang-barang yang tidak bisa dia pakai. Contoh keledai. Keledai itu cara memanfaatkannya gimana? Ditunggangi kan. Keledai cara memanfaatkannya gimana? Dipakai buat ngangkat sesuatu kan? Untuk tunggangan atau untuk angkat barang. Kalau misalkan dia bilang, ini saya punya keledai, tapi keledai saya sudah uzur, dia nggak bisa ditunggangi, dia nggak bisa disuruh ngangkat barang. Ya terus manfaatnya untuk apa? Saya nggak bisa manfaatin. Keledai nggak bisa saya makan. Kalau bisa saya sembelih masih oke. Ada hewan-hewan nggak bisa ditunggangi, tidak bisa suruh bawa barang, tapi bisa dimakan. Ada manfaatnya. Ini nggak ada manfaatnya ini. Apa manfaatnya? Saya ngasih makan keledai, ada biaya operasional merawat keledai,
tapi keledainya nggak bisa dimanfaatin. Fahadala manfa'afi, maka kalau seperti itu ya berarti tidak ada manfaatnya. Li'annahu, ya di sini dikatakan la yurkab wa la yuhmal alih. Dia nggak bisa ditunggangi dan dia tidak bisa untuk dinaik suruh bawa barang. Wa innama yu'zi bi nafaqati, justru akan menyulitkan. Ini kamu nyusahin kita namanya. Susah hidup kita gara-gara kamu titipin atau kamu kasih keledai yang jelas-jelas nggak ada manfaatnya sama kita. Fahada la yasihu fihi al-waqfu. Nah ini jelas ya, dikatakan nggak bisa, nggak sah pokoknya wakafnya kalau objeknya begitu. Li'annahu laisa fihi manfa'ah, nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Daiman kadzalik aidan la budda an takunal manfaatu daimah fa in kana min muayyanin fihi manfaah muaqqatah fa innahu la yasihu waqfuhu. Nah, ini mulai nih lebih spesifik lagi ya, variabel yang dibunyikan. Tadi kan ada barang nih, ada manfaatnya enggak? Umum kan, manfaat itu bisa macam-macam. Ini sekarang mulai dispesifikkan lagi tuh obrolannya. Manfaat ini selamanya atau manfaat ini sementara yang diwakafkan itu. Nah, di sini kata penulis la budda an takunal manfaatu daimah. Harus dia manfaat itu selamanya. Fa in kana min muayyan, kalau tadi sifatnya muaqqatah, sementara, terbatas gitu ya. Ini layak sih, tidak sah. Jadi kalau gelas nih, ada nggak manfaat gelas? Ada. Nah, kalau dibilang saya mau wakaf gelas untuk dimanfaatin, berapa lama? Ya selamanya. Silakan ambil manfaat dari gelas ini. Tapi kalau dibilang saya wakaf manfaat gelas, berapa lama? Sebulan, setahun. Berarti kan namanya muaqqat, ada batas waktu. Nah itu nanti akhirnya menjadi pembahasan juga nanti ya. Misalu dzalik, rajulun istajara baitan limudda 10 sanawat. Nah, sekarang beliau bawakan contoh. Kalau ada si A, dia menyewa, yang dia sewa rumah. A sewa rumah, kemudian masa sewanya adalah 10 tahun, 10 sanawat. Kemudian kata si A, rumah ini saya wakafkan. Paham ya? Rumah punya si A bukan? Bukan. A nyewa rumah, habis itu selama 10 tahun kata si A, ini saya bayar uang sewa, manfaat rumah saya wakafin tuh. Untuk siapa? Untuk penerima manfaat wakaf. Jadi awqafa hadzal bait ala syakhsin fal waqfu huna la yasih. Ingat, kalau berdasarkan pernyataan penulis tadi, ini enggak sah untuk jadi wakaf. Kira-kira di mana letak permasalahan? Kenapa kok enggak sah? Li'annal manfaata, karena manfaatnya itu ghairu daimah, tidak terus-menerus, tidak sustain dia. Jadi ini ada batas waktu, berarti enggak bisa tuh, enggak mau begitu model wakaf tuh. Al manfaatu muddatul ijarah faqat, ya karena tadi dia sewa rumah kan. Berarti berapa lama wakafnya? Hanya sebatas 10 tahun. Karena dia wakafnya sewanya 10 tahun tadi. Wali annahu fil ijarati la yamlikul mustajiru illa al manfaah wa la yamlikul ain. Nah, kalau kita mau definisikan juga kepada definisi wakaf di awal, ini sepertinya juga ada kendala atau sepertinya ada catatan. Karena yang namanya skema ijarah, catatan ijarah, ini kan mustajirnya, si penyewa al-mustajir, itu dia la yamlik, dia tidak memiliki zat rumahnya atau barang itu dia nggak punya orang kan. Yang dia punya apa? Manfaat, karena dia sewa tadi. Wala yamlikul ain, dan dia nggak memiliki zatnya. Wahal yasihu, dan apakah sah
Waqfu abdin hukima alaihi bisijen. Oke, geser lagi nih objek lain gitu ya. Beliau memberikan contoh yang lain. Kalau misalkan ada satu objek, sebut saja budak gitu ya. Kalau di kita nggak ada sekarang. Jadi ada budak misalnya, kemudian divonis di penjara karena dia melakukan tindak kriminal misalnya. Summa al-qatl ba'da syahrin masalan. Jadi bisi jeni summa al-qatl ba'da syahr masalan aula yasih. Nah, kira-kira sah nggak kalau kita bilang ini budak masih bisa dimanfaatin selama sebulan, nanti setelah itu dia dibunuh misalkan ya, dipenggal misalkan, sah nggak selama sebulan ini kita wakafin dia? Al-jawabu yasihu li anna manfaatahu al-wala. Nah, cuman ternyata di sini dijawab boleh untuk konteks ini. Karena yang namanya manfaatnya berupa hak wala. Paham ya? Budak itu kan nanti terikat dengan apa? Hak wala. Kalau ini kita kasihkan ke penerima manfaat wakaf, kalau budaknya meninggal, hak walanya kemana? Ke sana, ke penerima manfaat wakaf. Li'annahu idza awqafahu summa a'taqahu al-mawquf alaihi wa qulna bisihhati falahu al-wala. Ini kita bicara hak wala nanti di situ. Qauluhu min muayyanin. Nah, sekarang kalau bicara objek ya. Objek wakaf itu mesti muayyan, harus dia dita'yin. Apa lawan dari muayyan? Lawan dari muayyan adalah didduhu al-mubham. Kalau muayyan itu spesifik, jelas, berarti mubham tidak spesifik, tidak jelas. Fala yasihu waqfuhu, maka tidak sah diwakafin. Mislu an yaqula waqaftu ahada baitai. Sebagai contoh, ada orang bilang, saya punya 2 rumah. Terus salah satu dari 2 rumah ini mau saya wakafin. Kira-kira sah nggak? Ini bukan mau ya, tapi emang dia udah wakaf nih sekarang. Kalau nanti mungkin ada yang bertanya, kan kemarin dibedain tuh antara rencana atau baru mau dengan sudah akad. Nah, ini dia sudah akad tuh. Dia bilang, salah satu rumah saya wakafkan. Sah? Tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Li'annahu mubhamun ghairu muayyan. Karena dia mubham, tidak jelas. Dari 2 ini yang mana yang kamu wakafin? Yang kanan apa yang kiri? Yang depan apa yang belakang? Yang luas apa yang sempit? Apalagi misalkan yang tingkat atau yang satu tingkat. Wa zahiru kalamil muallif annahu la farqa baina an takuna al-qiyam mutasawiyah aw ghairu mutasawiyah. Nah, kalau tadi kan berdasarkan statementnya penulis ini, katanya ya pokoknya nggak boleh kalau kamu nggak tunjuk gitu kan, nggak sah tuh kalau kamu tidak tentukan yang mana rumahnya. Terserah mau harganya sama kayak mau harganya beda, yang penting kamu tidak tunjuk. Salah satunya masalah. Li'annahu lam yu'ayyinhu, kata kuncinya ini. Kan kamu belum mentakyin. Wa sahihu annahu idza kanat mutasawiyah. Nah, pendapat yang sahih apa? Kalau memang gitu ya, dia sama secara nilai, idza kanat mutasawiyah, sama nilainya. Fa innahu yasbutu al-waqf. Maka ini valid dan sah wakafnya. Jadi fa innahu yasbutu al-waqf. Kan sama aja lah. Rumah ini sama rumah ini tuh harganya sama, speknya sama, luar dalamnya sama, bebas berarti gitu. Sama waktu kita membahas ini dulu waktu bahas goror ya. Waktu kita bahas goror, misalkan kalau si A bilang, saya jual nih salah satu dari 100 motor saya. 100 motor ini tuh speknya sama semua. Dari motor 1 sampai motor ke 100 itu sama speknya. Nggak ada bedanya. Ada goror nggak? Nggak ada. Kecuali ya harganya beda, speknya beda,
Apalagi ada hal-hal yang mempengaruhi harga di situ. Kalau nggak ada, mau warnanya merah, hitam, putih, biru, terserah, warna bebas. Yang penting harga sama. Kecuali karena faktor warna dibedain, misalkan ada yang polos, ada yang mungkin dia warnanya gold atau silver atau terserah. Yang penting kalau itu mempengaruhi harga ya jadi masalah. Kalau enggak, kata Syekh di sini wasahihu annahu idza kanat mutasawiyah fa innahu yasbut al-waqf. Maka secara status wakafnya itu yasbut, dia terpenuhi, atau dalam bahasa lain sah wakafnya. Misalu dzalik, sekarang kita lihat contoh ya. Insanun indahu syukok mutasawiyah min kulli wajhin. Jadi ada orang dia punya apartemen dan secara spek, secara fasilitas sama semua apartemennya. Misalkan dia ada punya berapa? Di situ di satu tower itu ada mungkin 100 gitu ya. Dan nggak ada bedanya, kecuali ini ya. Kecuali misalnya yang ngadep ke jendela, yang dapat jendela beda dengan yang nggak dapat jendela luar beda, oke lah. Tapi kalau misalkan dia keliling begini, semua sama-sama dapat tengah, sama-sama dapat luar gitu kan, ya berarti sama lah, pokoknya sama. Faqala waqaftu ihda syuqaqi ala fulan. Jadi kalau dia ada dua ya syuqaqi ala fulan, salah satu dari dua ini fahuna la mani. Di sini enggak apa-apa, boleh. Alasannya apa? Awalan li'annahu aqdun tabarru. Kata Syekh, kenapa kok bisa sah? Pertama, ini akad tabarru. Yang namanya akad tabarru itu sebenarnya lebih longgar. Jadi dari sisi apa kelonggarannya? Wa tabarru'u yutasamahu fihi ma la yutasamahu fi ghairihi. Contohnya goror ya. Goror itu dalam akad-akad tabarru masih ditolerir, masih diizinkan, tidak dipermasalahkan. Sehingga di sini ditegaskan tabarru itu membuka peluang ya. Jadi batas toleransinya dilebarin tuh. Pada hal-hal yang sebenarnya dia tidak ditoleransi pada akad komersil. Kalau akad komersil tidak ditoleransi. Sanian annal qiyam mutasawiyah. Jadi kata Syekh tadi, enggak apa-apa karena nanti kalaupun ada goror posisi misalkan ya. Yang kedua, harganya sama. Jadi tidak ada perbedaan baina al-yamin washimal. Jadi kalau kita bicara posisi atau lokasi, enggak apa-apa. Bapak mau cek kamar yang mana, Pak? Harga sama sudah. Mungkin luas kamarnya berapa? 4x4, 4x5, terserah. Yang penting mau posisi pojok sana, pojok sini, atas, bawah, sama semua Pak, sama. Kecuali ada perbedaan ya, antara yang bawah dengan yang atas, atau yang depan sama yang belakang, kanan sama yang kiri berbeda. Nah, itu bisa kita perkarakan. Wa kama annahu ahadul qaulaini fi mas'alatil bai'. Nah, ini baru kemudian ditarik oleh beliau ke dalam kasus jual beli yang tadi sempat kita singgung. Wa huwa muawadatun mabniyatun alal musyahah. Dan konteksnya jual beli itu padahal dia jenis akad yang dibangun di atas pondasi sangat-sangat hitung-hitungan sekali. Jadi akad komersil itu hitung-hitungan kita. Annahu idza tasawatil qiyam jaza bai'ul mubham. Kalau kita bicaranya tadi, ini barang secara harga sama, spek sama, gak ada beda. Boleh nggak ada kata-kata mubham di situ? Boleh. Jadi kalau orang datang tuh kemudian tanya, Pak berapa harga motor? 20 juta. Yang mana? Semua yang ada di ruangan ini 20 juta, terserah kamu. Ya udah saya beli satu. Nah pertanyaannya, boleh nggak kalau dibilang saya beli satu? Tapi belum ditentuin, boleh. Karena sama semua itu yang di dalam. Bi an yaqula bi'tu 'alaika ihda hataini sayyarataini. Nah, di sini yang dibawakan contohnya mobil dan jumlahnya cuma 2. Kalau tadi di showroom atau kita punya stok banyak kan mungkin bisa ratusan atau puluhan. Kalau ini dikatakan gini deh, saya punya barang, dalam hal ini mobil 2, saya mau jual ke kamu. Dan enggak ada bedanya, sama udah. Itu boleh.
Tapi kalau misalkan faktor warna ya, yang ini misalnya warnanya putih, yang sana warnanya bukan putih dan kurang menarik misalkan, atau kurang diminati. Di sana misalnya secara plat nomor gitu ya beda, pajak beda dan yang lain. Kalau itu mempengaruhi dan cukup signifikan, ya wajib kita clearkan yang mana yang diwakafin, yang mana yang mau kamu lepas sebagai objek wakaf. Itu harus dikunci dulu. Dan dalam jual beli kan begitu ya, harus ditetapkan kalau memang ada perbedaan. Tadi dikatakan min muayyanin, zahiru kalamihi annahu la yasihu waqfu ma laisa bi muayyan. Kalau kita perhatikan ya secara zahir daripada perkataan penulis, kalau dia tidak muayyan berarti tidak sah dong gitu ya. Kalau belum ditentukan. Malam yasbut ainu. Atau malam tasbut ainu. Jadi yang belum dispesifikan, dita'yin, ini seperti apa statusnya gitu ya. Misalu dzalik insanun ishtara min syakhsin sayyaratan mausufatan. Nah, ada satu contoh gitu ya. Seseorang itu membeli dari orang lain, berarti anggap saja yang membeli itu B, beli dari A. Apa yang dibeli oleh B ke A? Ternyata yang dibeli adalah sayyarah, mobil, tapi memang mobil ini yang disebut secara mausuf, deskripsi speknya. Nah, deskripsi spek, sayyarah mausuf. Pak, Bapak mau beli mobil apa, Pak? Dia bilang, ya saya mau beli mobil yang keluarannya Jepang. Oke. Mobil keluaran Jepang yang tahun berapa produksinya? Yang 2020 aja lah misalkan. Atau 2022. Oke. CC mau yang CC berapa, Pak? Ya CC minimal 1500 lah kata dia. Atau 2000 lah. Oke. Apa lagi? Pokoknya itu namanya mausuf. Jadi barangnya disebut secara speknya. Nah, yang begini. Kadang sama-sama 1500 kan beda-beda ya. Secara speknya, fitur-fiturnya dan yang lain. Maka itu harus ditentukan dalam jual beli yang sifatnya tadi by deskripsi ya, by sifat gitu atau kriteria. Sehingga ini harus dirincikan sifatuha kada wa kada wa kada dan seterusnya. Summa arada an yuqifaha fahada la yasihu waqfuha. Sekarang yang jadi permasalahan ya. B kan beli itu dari A. Dah. Barangnya seperti apa? Dia pokoknya sebut itu. Speknya begini. Oke. Boleh enggak si B mewakafkan itu mobil ke C, ke D, ke yang lain? Di sini dikatakan la yasih. Kenapa la yasih? Kok tidak sah? Karena ini adalah statusnya dainun fi zimmati ghairin muayyan. Nah, itu kata kuncinya. Ya kan ini masalahnya ya. Mobil kamu belum ada. Mobilnya belum datang. Mana coba mobilnya enggak ada kan? Masih di A, ya tunggu. Mana A? Mana mobilnya? Tunggu datang dulu mobilnya, sudah. Udah datang mobilnya, terserah kamu. Mau kamu wakafin, silahkan. Wa zahiru kalamil muallif annahu la yushtaratu an yakuna ma'luman. Falau waqafa ahada aqaratihi biduni an ya'lamahu fa innahu yasihu waqfuhu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya secara zahir atau teksnya daripada statement si mu'alif ini tadi, si penulis, la yushtarat an yakuna ma'luman, tidak dipersyaratkan untuk maklum, diketahui. Falau waqafa, seandainya ada orang misalnya mewakafkan salah satu propertinya tanpa dia tahu ini sah atau tidak, jawabannya sah.
Li'annahu hada muayyan. Yang penting sudah spesifik, sudah ditentukan. Masalah dia tahu atau enggak. Karena kadang gini, ada orang itu, ini terutama yang asetnya banyak, yang kekayaannya itu berlimpah. Jadi kadang bahkan dia nggak ngeh tuh di kantong dia ada uang 20 juta, di mana lagi di belakang di tasnya ada, pokoknya hartanya di tangan dia karena saking banyaknya. Jadi kalau ditanya, Pak, yang tanah di sana berapa ukurannya, Pak? Dia pun lupa. Bahkan dia lupa kalau di sana punya tanah. Tapi dia bilang pokoknya tanah-tanah saya yang jauh-jauh jual, nanti wakafin, atau wakafin langsung kalau di situ ada masjid atau pengelola yang siap. Dia bahkan nggak kebayang sama dia, tanah yang di situ tuh berapa ya kemarin ya ukurannya ya. Coba deh cek suratnya pun mungkin dia lupa. Tapi ini kayaknya agak sulit untuk terjadi gitu ya. Kalau posisi kita asetnya baru satu, kekayaannya terbatas, gimana? Masa ya lupa cuman satu kan? Wal madhab annahu la yasih. Nah, cuman kalau kita lihat pendapat dari madhab Hambali tetap tidak sah. Pak, Bapak harus tahu dulu, Pak, yang Bapak wakafin itu yang mana? Kan Bapak ini punya nih 100 tanah, 100 sertifikat. Dari 100 sertifikat yang mana, Pak? Yang mana? Bapak harus ngeh dulu dong. Masa Bapak wakafin sesuatu yang Bapak aja nggak ngeh gitu. Jadi kalau secara pendapat mazhab Hambali nggak bisa. Anda sebagai wakif harus clear dulu sama Anda, mana nih, mana. Jadi Bapak Ibu harus jelas. Oh, yang ini yang mau saya wakafin. Oke, Anda paham, Anda sudah ngeh yang ini nih gitu. Li'annahu majhul. Karena tadi kata mazhab Hambali, kenapa kok nggak boleh gitu ya? Ya gara-gara majhul. Nggak jelas. Wa idza kana majhulan fa innahu qad yakunu aktsar mimma qad yatasawwaruhu al-waqif. Nanti jadi nggak jelas gitu kan. Jangan-jangan dia berpikiran misalkan, alah paling tanah yang di sana cuma luasnya 1000 meter gitu. Ternyata dia salah karena dilupa ingatan, atau mungkin udah lama juga dia nggak lihat sertifikatnya. Ternyata tanah yang di sana itu bukan 1000 meter loh, 5000 atau 10.000. Bayangkan, nyesal nggak dia tuh? Bisa jadi nyesal. Aduh, kalau 1000 ya oke lah kata dia kan. Mungkin dia malas juga kan, cuma nanggung 1000 kata dia. Kalau 5000, kalau 10.000, kan bisa bikin project tertentu. Dia bisa bikin apa di situ, di dalam 1 hektar itu. Coba, makanya kenapa kata mazhab nggak bisa. Kamu harus tahu dulu. Kamu sadar nggak sih itu yang mau kamu wakafin itu luasnya berapa? Sadar nggak? Paham nggak? Nah, itu harus sadar. Wa idza kana majhulan fa innahu qad yakunu aktsar mimma qad yatasawwaruhu al-waqif. Jangan nanti nih sudah diwakafin Anda tiba-tiba protes. Kok 1000? Kok lebih dari 1000? Kok? Ya kita nggak tahu, Pak. Karena kita tahunya dapat perintah suruh wakafin. Warajihu sihhatu hadza. Cuman kalau Syekh Utsaimin mengatakan tetap sah meskipun dia nggak ngeh tuh. Sekarang apa pertimbangannya Syekh? Kenapa mengatakan sah, nggak apa-apa? Li'annahu lam yujbar 'alal waqfi. Alasannya ini, Anda kan tidak ada yang maksa. Nggak ada yang intervensi Anda untuk melakukan itu kan. Coba, yang mau wakaf siapa? Kamu sendiri. Yang mau wakaf siapa? Ya Bapak sendiri. Berarti kita asumsinya Bapak paham dong. Kita nggak ada maksa kok. Nggak ada. Siapa yang maksa? Nggak ada. Emang beneran inisiatif pengen wakaf. Walaisal waqfu mughalabah hatta yakul. Dan ini beda ya dengan jual beli. Sehingga kalau misalkan dia bilang, kalau dalam konteks jual beli oke. Anda bisa protes, Anda bisa komplain dengan mengatakan, misalkan apa? Saya ditipu. Saya dibodohi. Saya diakali. Ya kalau posisi Anda sebagai penjual atau pembeli, bisa Anda ngomong gitu. Tapi kalau enggak bisa. Balil waqfu tabarru'un akhrajahul insanu lillahi ta'ala. Wakaf itu adalah tabarru'. Wakaf itu adalah sosial. Dan Anda ketika melakukan tabarru' kan niatnya apa? Untuk Allah Azza wa Jalla.
kama lau tasaddaqa bidarahim bila addin fatasihu wa tanfud wa la yasihu ruju' fiha. Jadi Anda tidak menghitung wala mau sedekah nih. Coba apa yang ada duit masukkan aja, bismillah, keluarin. Tanya, berapa Pak duit yang Bapak masukkan tadi? Enggak tahu saya, kata dia. Sah enggak sedekahnya? Enggak tahu dia. Pokoknya apa yang ada di kantong masuk ambil aja. Oh iya, masukkan ke keranjang. Udah, lupakan. Sah? Jawabannya sah. Goror? Ya mungkin goror, tapi enggak apa-apa, itu sah. Boleh enggak kalau kemudian dia tarik lagi? Kata para ulama, la yasihu ruju', enggak bisa. Kalau sekiranya misalkan dia berpikiran bahwa yang dia cabut dari kantong ini yang 20.000, 50.000. Ternyata yang dia cabut dari kantong itu kumpulan uang ratusan ribu. Dia pikir itu kembalian yang ribu-ribuan tadi, yang 2.000-an. Pas dia mau belanja baru sadar. Bentar deh, kayaknya tadi uang 1 juta, 2 juta itu masuk ke sana gitu. Gara-gara saya salah ambil. Bisa ditarik? Nggak bisa. Li'annahu tasaddaqa wa tabarra'a. Karena Anda sudah bersedekah, Anda sudah bertabarru. Dan ini karakter sedekah, karakter tabarru itu kan sifatnya satu arah ya. Falihada kana rajihu annahu yasihu waqful muayyan. Makanya gitu ya. Yang rajih kata Syekh Utsaimin, yasihu waqful muayyan wa in kana majhulan. Jadi boleh enggak selagi objeknya sudah ditakyin, sudah dispesifikkan, walaupun mungkin orang itu majhul. Orangnya dia enggak ngeh ya dengan itu secara detail. Jawabannya kata Syekh, boleh. Sah. Walaupun yang terbaik ya keluar dari perbedaan pendapat ini. Anda mau wakaf, cek dulu lah sertifikatnya. Pak, Bapak kan mau tanda tangan nih, Anda sebagai wakif. Coba cek dong berapa itu luasnya, panjangnya berapa, terus utaranya berbatasan dengan apa, timur, cek. Li'annahu, tapi kalau dia memang, ya makanya tadi di awal kita statekan ini terjadi dan umumnya muncul kalau orang itu sudah sangat kaya, nggak karuan kayanya. Jadi kayak dia punya aset tuh udah biasa gitu loh. Bagi dia punya tanah luas 1000 meter, luas 1 hektar, 10 hektar tuh bagi dia udah terlalu biasa, B aja gitu. Jadi udahlah, nggak apa-apa, lepas gitu. Kalau orangnya umurnya udah 50 baru bisa beli tanah 1, nggak bisa lupa itu. Ingat dia, itu dulu berapa per meternya. Li'annahu tabarra'a, kemudian mahdun, li'annahu tabarru mahdun idza amdahul insanu nafada. Jadi ingat kaidahnya ini ya. Kalau kita bicara tabarru murni, saat itu sudah dilepaskan, diakadkan, maka nafas, sah, tuntas, terlaksana dia. Yuntafa'u bihi ma'a baqaihi au baqai ainihi. Nah, sekarang kita geser lagi. Berarti tadi kan sudah tuh, dia harus punya manfaat. Lalu kemudian apakah perlu jelas? Apakah harus dispesifikan? Ya. Apakah harus diketahui secara detail? Tidak harus. Nah, sekarang itu untuk apa gitu barangnya? Yuntafa'u bihi, dimanfaatkan. Objeknya tadi atau barangnya tadi dimanfaatkan. Apa yang dimanfaatkan? Ya tentu hasilnya yang dimanfaatkan. Ma'abaqai ainihi, dan secara zatnya itu dia tidak hilang, zatnya tetap tidak habis. Hadha huwa syartu al-muhim huna. Nah ini kata Syekh, bentar deh, kayaknya ini obrolan penting nih gitu. Jadi tolong soroti ya, fokus ke area ini. Fa in kana la yumkinu an yantafi'a bih illa bi talafi ainihi. Nah, ini beliau ingin membedakan, ada barang yang kalau kita manfaatin itu dia masih sisa zatnya. Contoh gelas ya, ini gelas. Gelasnya habis dipakai nih untuk minum. Pertanyaannya, zat gelasnya masih ada nggak? Masih dong. Pensil habis dipakai nih, lagi dipakai, masih ada nggak manfaat pensil? Zat pensil masih. Mikrofon dipakai, habis dipakai hilang nggak dia? Enggak.
Tapi ada barang yang itu cara pemanfaatannya dengan apa? Dengan dihancurkan, dimusnahkan, dihilangkan. Kalau yang jenis itu nggak bisa, la yasihu waqfuhu, tidak bisa diwakafkan. Contohnya apa? Makanan. Gimana cara kita memanfaatkan makanan? Dimakan. Habis dimakan ada nggak zatnya? Nggak ada, hilang. Kalau nanti makanan itu habis kita telan, habis kita kunyah, masih ada dia. Udah hilang-hilang, udah habis-habis. Ya berarti kita nggak perlu beli makanan. Sama kayak gelas, nggak habis gelasnya kan? Beli sekali aja. Sehingga di sini kalau nanti mau wakaf sesuatu yang habis dia ketika dimanfaatkan, nggak bisa. Dan ingat waktu kita membahas definisi dari harta wakaf atau definisi dari wakaf, akad wakaf itu adalah habsu al-asl, tasbilu al-manfa'ah. Ini dua kata kunci. Mau wakaf ya berarti kita menghabas, kita menahan, mempertahankan keberadaan zatnya. Itu habsul asl. Tasbilul manfa'ah ya kita melepas, kita memberikan, menyerahkan manfaat dari zat ini. Fala waqafa, kalau seandainya dia mewakafkan jirab, kemudian tamr alal fuqara, boleh nggak kalau saya wakaf misalkan segentong, saya wakaf sekantong, saya wakaf sekarung, isinya apa? Kurma kepada fakir miskin. Sah nggak untuk disebut wakaf? Nggak sah. Kenapa nggak sah untuk disebut wakaf? Ini ada kurma nih 1 karung, saya kasih ke fuqara masakin. Pak, nggak bisa pak. Kenapa kok nggak bisa? Li'annahu la yumkin al-intifa' bihi illa bitalafi ainihi. Gimana caranya fakir miskin memanfaatkan kurma bapak tanpa memusnahkan kurmanya? Nggak bisa, cuma dilihat-lihat, nggak kenyang. Kurma itu untuk dimasukkan ke mulut, untuk dikonsumsi. Kalau dikonsumsi habis dia, ya sisa biji. Biji bisa dimanfaatkan, nggak ada apa manfaat dari biji. Ya ditanam, oke, itu beda cerita lah. Karena kamu wakafnya kurma kan tadi. Li'anal fuqara'a, karena fakir miskin tadi saufa ya'kulunahu, ya dia akan makan itu. Wa idza akaluhu lam tabqa ainu. Kalau sudah dimakan, mana? Hilang, nggak ada zatnya. Fala budda an yakuna min muayyanin. Maka berarti kan perlu tuh barang yang bisa dimanfaatkan yuntafa'u bi ma'abaqai ainihi. Jadi perlu ada tuh sisanya gitu ya. Walau waqafa khubzan. Nah, sekarang contoh lain nih yang mirip dengan kurma ya. Kalau tadi kan mana tadi? Jirabit tamr. Ini dia enggak kurma deh. Dia roti aja. Sah enggak wakaf roti? Saya mau wakaf apa? Wakaf roti, wakaf beras. Enggak sah. Li'annahu la yumkinu an yuntafa'u bih ma'abaqai ainihi. Enggak boleh mau wakaf beras, apa? Habislah berasnya kan. Cara memanfaatkan beras kan dimakan, dimasak. Terus kalau mau wakaf apa? Ya wakaf tanah, wakaf sawah. Karena habis sawahnya ditanam, masih ada enggak sawahnya? Masih. Zatnya masih utuh? Masih. Bisa wakaf sawah. Nah, kemudian di sini ada keterangan wastasnau min hadza alma faqalu in waqafahu yasih. Ada ulama memberikan pengecualian dari kaidah ini. Yang mereka kecualikan air. Boleh enggak kalau wakaf air? Di sini dikatakan in waqafahu yasih. Kalau Anda wakaf dan yang Anda wakafkan itu air, maka sah. Li'annahu warada anis salaf. Karena itu berasal dari salaf. Di sini kalau kita lihat keterangan ya, karena ada footnote-nya di situ. Min zalika marawahu at-Tirmidzi fil manaqib bab fi manaqib Utsman ibn Affan. Jadi kalau menjelaskan mengenai kedudukan para sahabat, Imam Tirmidzi ada bab dalam kitab manaqib, babnya tentang keutamaan Utsman.
Dikatakan di sini annahu ishtara bi'ra rumah. Jadi Utsman itu membeli sumur di zaman Nabi, bi'ru rumah. Sallallahu alaihi wasallam wa ja'alaha lil ghani wal fakir wa ibn sabil. Dan kata Utsman, ini pokok sumur ya. Siapapun bisa manfaatin tadi. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau orang yang nanti membutuhkan ketika di perjalanan. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun gharibun. Fi riwayatin Nasa'i fi al-jihad bab fadl man jahaza ghazian. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alha siqayah lil muslimin wa ajruha lak. Nah, di Sunan Nasa'i Rasul menyebutkan Utsman tuh air gitu ya, tuh dari sumur itu jadikan sebagai apa? Jadikan sebagai sumber untuk kehidupan, sumber minuman bagi kaum muslimin, nanti pahalanya kamu terima. Dan aslul hadis fil Bukhari fil wasaya. Nah, ini sebenarnya kalau kita rujukkan atau kita cekkan ulang, dia sebenarnya ada di Sahih Bukhari juga. Babnya adalah di wasiat, bab idza waqafa ardhan aw bi'ran aw ishtarata li nafsi misal wala al muslimin. Jadi kalau misalkan diwakafin, apa yang diwakafin? Tanah, kemudian sumur, atau kemudian dia persyaratkan misal wala al muslimin. Fasawabu annahu yajuzu waqfu syai' alladhi la yuntafa'u bihi illa bitalafi. Nah, ternyata coba perhatikan ya. Syekh Utsaimin ternyata tidak sependapat tuh dengan yang tadi. Beliau mengatakan begini, as-shawab yang lebih tepat menurut beliau, boleh wakaf sesuatu yang dia habis pakai. Habis dipakai bisa jadi wakaf enggak? Bisa katanya. Fa idza qala hadzal jirab min at-tamr waqfun al-fuqara qulna jazakallahu khairan wa qabila minka wa huwa bi manzilati sadaqah. Kata saya begini. Tadi dia bawa tuh segentong kurma, sekarung kurma, sekantong kurma. Terus dia bilang, "Pak, ini saya mau wakaf ke fakir miskin." Kita bilang apa? Diusir, suruh balik? Enggak lah. Dia bilang jazakallah khairan. Semoga Allah balas nih dengan kebaikan. Dan Allah terima kebaikan kamu. Dan kita pun terima itu. Ambil aja. Cuman memang kalau secara status, apakah statusnya wakaf? Enggak. Statusnya adalah sedekah. Wahada ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini adalah pilihan ataupun pendapat Syekhul Islam sebenarnya. Wa huwa as-shawab, dan ini pendapat yang tepat. Anahu yajuzu waqfu syai' alladhi yuntafa'u bihi ma talafi ainihi. Jadi boleh kita mewakafkan sesuatu yang dia itu cara pemanfaatannya dengan dihabiskan. Fa in waqafa darahim lil qardi wa qala hadhihi waqfun li iqradil muhtajin falyasihu aw la yasih. Nah, sekarang uang. Bagaimana kalau ada orang dia wakaf uang, terus kata si wakifnya, dia bilang, "Pak, ini saya ada uang dana 100 juta ya, atau mungkin 500 juta, tolong dikelola." Dan fungsinya apa? Untuk ngutangi. Coba bayangkan, ada orang tuh wakaf cuman buat ngutangi kaum muslimin yang membutuhkan. Tolong dikelola. Kira-kira skema akad seperti itu sah nggak? Dia wakaf uang, ini saya punya uang 500 juta, yang butuh dana segar, yang butuh dana tambahan, atau bahkan tadi kebutuhan pokok nggak cukup. Ingat ya, kita utangi. Sah nggak? Alal madhab la yasih. Kalau ikut pendapat madhab nggak sah. Karena apa? Tidak bisa kita memanfaatkan uang tadi kecuali dihabiskan, diutang dia. Ya'khuduha al-mustaqrid wa yashtari biha hajatahu. Ini diambil kan oleh orang yang jadi debitur ya. Debitur datang, "Pak, saya mau utang berapa? 10 juta. Itu apa? Beli beras."
Itu apa? Anak saya sakit. Berarti dia dapat uang. Uangnya diapain? Ditransaksikan. Wa sahih anna hadza jaiz. Cuman kalau Syekh Utsaimin mengomentari, enggak apa-apa, itu boleh sebenarnya. Jadi diizinkan dan sah di situ. Li'annahu idza jaza waqful muayyan alladhi. Beliau mengatakan begini, kan kalau kita bicara ya, tadi kita bolehkan tuh wakafnya barang tertentu yang dia itu cara memanfaatkannya adalah dengan dihancurkan. Fa waqafa misla hadza min babi aula. Fa waqfu misla hadza min babi aula. Tentu kalau kita wakaf ya dengan cara seperti itu lebih aula. Li'annahu idza istaqradahu sayaruddu badalahu wa yakunu daiman. Kan kalau misalkan tadi ya, ini terlepas kalau ada yang wan prestasi ya, tapi defaultnya kalau kita ngutangi dia 5 juta kan nanti dibalikin. Ngutangi 10 nanti dibalikin. Balik enggak uangnya? Balik. Utuh enggak catatannya? Catatannya utuh. Idan as-sawabu jawazu waqfi ad-darahim. Jadi kata Syekh, sah kalau kita mewakaf dirham. Liqradiha al-muhtajin, untuk dipinjamkan ke orang-orang yang membutuhkan. Enggak apa-apa dan tidak ada dalil yang melarang itu. Wal maksudu isda'u al-khair ala ilal ghair. Ka'aqar, sekarang al-aqar. Contoh properti itu apa? Macam-macam. Ada rumah, ada sawah, ada tanah, ada apa lagi ya? Ini kalau mau diwakafin gimana? Boleh nggak? Boleh. Anda punya sawah, punya tanah, punya rumah, punya ruko, punya apartemen, mau diwakafin? Boleh. Wa hayawan, al-hayawan yantafa bih li'annahu idza kana markuban fa birukubi. Hewan bisa enggak diwakafin? Nah, berarti kan mikirnya gini, ada enggak manfaatnya? Oh, ada. Apa manfaatnya? Kalau dia bisa ditunggangi ya jadi bahan tunggangan. Wa in kana mahluban, kalau misalkan hewan itu cara memanfaatkannya dengan diambil susunya ya bisa diperah. Wal hayawan yumkin yantafi bihi ma'a baqa'i aini. Jadi bisa saja dia dimanfaatkan dan secara zat tetap utuh. Fa in qala waqaftu hadhihi asya litut'am lil fuqara fahal yasih aw la yasih? Alal madzhab la yasih. Nah, bagaimana kalau orang datang bak kambing, kemudian dia katakan saya mau wakafin tapi untuk disembelih, untuk ngasih makan fakir miskin. Ini kalau versi mazhab tidak sah. Kenapa? Li'annahu qayadahu bima yumkin al-intifa' bihi ma'a baqa'i fa huwa kama law waqafa at-tamr wal aruz wal bur wa ma asbah dzalik. Jadi di sini kata kuncinya tadi bisa dimanfaatkan dan tidak habis gitu ya. Kemudian wa nahwiha an yakuna ala birrin. Nah, ini syarat yang berikutnya atau ketentuan yang berikutnya bahwa wakaf dia untuk kebaikan. Jadi kalau wakaf untuk sesuatu yang haram itu tidak dibolehkan. Dan nanti ada pembahasan sendiri. Baik, insya Allah kita sambung ya di sesi berikutnya. Karena ini cukup panjang sebenarnya, jadi nggak bisa kita tuntaskan sekarang. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.